Ada 4 macam manusia. Yang pertama, manusia tiracano, manusia tetapi hatinya hewan. Apa ciri-ciri manusia yang berhati hewan? Tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mengerjakan yang buruk mau, tidak takut akibat perbuatannya, tidak peduli perbuatannya merugikan orang lain. Manusia yang dicengkeram oleh kegelapan batin tidak bedakan antara buruk dan baik, dan mengikuti keinginannya yang tidak bisa membedakan antara yang buruk dan yang baik itu sering dikatakan manusia tiracano, manusia yang berhati hewan. Karena manusia itu punya otak, jadi bisa utak-utak katanya. Manusia punya otak, jadi bisa otak-atik. Di dalam agama Buddha dikatakan ada manusia tetapi berhati hewan, lebih buruk dari hewan. Jenis yang kedua disebut manusia peto. Peto atau peta dalam bahasa Pali artinya setan. Makhluk halus yang lapar terus, tidak puas terus, menderita terus, dikasih apa saja tidak bisa menghilangkan kelaparan, kesengsaraan, kepanasan, penderitaannya itu, tapi tidak mati-mati. Akhirnya mati juga. Tidak ada yang kekal di alam semesta ini. Nah, mengapa dia dilahirkan menjadi makhluk seperti itu? Karena keserakahannya kelewat besar. Tapi meskipun belum meninggal, jasmaninya ini wujudnya masih manusia. Kalau keserakahannya besar, sama seperti manusia berhati peta, berhati setan, karena keserakahannya luar biasa. Kalau saudara membaca koran baru-baru, ada rel sepur diketok. Apakah itu manusia sungguhan yang ngetok itu? Manusia sungguhan batinnya, tidak manusia, tidak bisa ngetok rel sepur. Tapi mungkin batinnya itu, hatinya itu setan. Nah, kalau rel sepur diketok, nanti kalau sepurnya lewat apa tidak guling? Ya, kalau membawa penumpang, berapa yang cedera, yang mati, yang patah tulang, tulang punggungnya tidak bisa sambung lagi, anak-anak yang mati, wanita yang hancur, berapa banyak. Zaman dulu yang dicuri itu bantalan rel sepur. Sekarang nggak terima bantalan nih, relnya diketok. Apa itu bukan manusia peto, manusia setan? Tidak peduli akibatnya, tidak peduli bencana yang akan timbul. Loh, kok sampai ngetok rel sepur, kenapa? Kan dapat pesanan. Jadi dijual dia dapat uang. Oh, serakah ini. Keserakahannya itu menghancurkan orang lain. Kan gelap juga Bani. Ya, dia juga gelap hatinya, tidak ingat akibat, tidak ingat hukum karma, tidak ingat perilakunya itu buruk, membuat penderitaan, dia juga serakah. Kegelapan itu menumbuhkan keserakahan, beranak keserakahan. Ada lagi yang ibu mengurut dada. Akhir-akhir ini anak diculik. Nah, kalau ibu bapak punya anak yang masih TK, masih SD, SMP, apa ndak ketar-ketir itu? Yang dulu nggak diantar, sekarang harus diantar. Ngantarnya juga diperketat. Ya ndak mungkin Bante, kami orang miskin kok anak kami diculik, minta tebusan ya kami nggak bisa bayar. Dan anaknya didol, anaknya dijual, dapat uang banyak.
perbuatan 1-2 orang yang diculik 1-2 anak, tapi menjadi teror. Kenapa? Masuk TV, masuk koran, wah ketakutan di mana-mana. Apakah itu bukan manusia peto, manusia setan? Kelihatannya aja manusia, batinnya setan. Kalau meninggal ya lahir di alam setan. Karena batinnya mulai sekarang sudah disetel dengan gelombang setan. Saya mendengar penodongan ini. Yang nodong siapa ibu bapak? Yang nodong anak SMP. Yang ditodong anak SD. Ditodong itu anak-anak SD itu, sangunya diminta. SMP sudah nodong. Ngerampok itu sebetulnya, terang-terangan itu. Karena anak SD yang kecil-kecil itu dikompas, dirampok, sangunya suruh kasih. Betul itu terjadi, ada yang sampai ketangkap dipukuli. Apakah ibu bapak pernah mendengar waktu ibu bapak sekolah kira-kira 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tidak dengar itu anak-anak SMP merampok anak SD itu tidak dengar? Sekarang terjadi. Apakah anak-anak itu juga beragama loh Bante? Oh, beragama itu saudara. Hanya mungkin yang diajarkan kepada anak-anak itu sembahyang saja, lupa mengajarkan berbuat baik. Hanya diajari sembahyang saja, tidak diajari berbuat baik. Jenis yang ketiga manusia yang benar-benar manusia. Yang seperti apa Bante? Yang menghindari pembunuhan, pencurian, main-main dengan pria atau wanita seenaknya, menghindari kebohongan dan tidak mabuk. 5 etika, 5 perilaku yang disebut Pancasila Buddhis itu yang membuat orang menjadi betul-betul orang. Di semua agama diajarkan kok itu, meskipun tidak disebut Pancasila. Jangan membunuh ya, jangan nyolong, jangan selingkuh, jangan ngapusi, jangan mabuk, itu di semua agama diajar. Meskipun tidak diberi nama Pancasila, di Buddhis diberi nama Pancasila. 5 latihan moral, 5 etika. Kalau itu dipegang, nah itu betul-betul manusia yang manusia, bukan manusia setan, bukan manusia binatang. Karena menjalankan Pancasila itu membuat orang lain tenteram. Oh, kaya apik, ora tahu mateni, tidak pernah bohong, ya jarang sekali. Setia pada pasangannya, puas pada pasangannya, tidak mabuk juga. Orang senang bergaul. Apik kae meskipun rupane Allah, atine apik kan begitu toh. Inner beauty, ada keindahan di dalam. Itu yang lebih penting daripada keindahan di luar. Meskipun indah di luar, cantik, molek, menarik, kalau buatnya itu buruk seperti setan, seperti binatang, apa gunanya? Apa gunanya? Apa artinya sila? Arti letter lek sila. Sering diterjemahkan moralitas, perilaku baik. Ya, 5 sila, 5 perilaku baik. Arti sila yang singkat menurut kata sila artinya wajar. Kalau pagi matahari terbit di timur, sore tenggelam di barat, wajar. Kalau makin tua makin capek, rambutnya menjadi putih, wajar. Kalau manusia bekerja mencari mata pencarian sendiri, wajar. Kalau manusia tidak boleh bekerja, dikurung di kamar yang kecil, ini tidak wajar. Karena di dalam penjara, di sel. Maka kalau ibu bapak dan saudara memegang Pancasila, ibu bapak dan saudara disebut manusia yang wajar.
manusia yang betul-betul manusia, bukan manusia peto, manusia setan, bukan manusia tiracano, bukan manusia hewan. Yang keempat, lebih tinggi lagi, manusia dewo. Jasmaninya manusia, batinnya dewa. Di dalam Dhamma disebutkan dewa itu adalah ya, orang yang berbatin dewa itu, seperti waktu peresmian Purna Pugar saya jelaskan juga, orang yang berbatin dewa itu orang yang mempunyai diri dan otapa, malu berbuat buruk, takut akibat yang buruk. Kalau orang sudah tidak tahu malu lagi, apa ya raisin toh, nanti tidak ditangkap konangan yang ngetok rel sepur, sembuh ya tidak ditangkap. Nah kalau tidak kan saya untung. Itulah emosi negatif, gelap dia, tidak tahu malu, malu pada keluarga, malu pada masyarakat, malu pada dirinya sendiri, tidak tahu malu, dan juga tidak takut akibat. Apa akibatnya? Kalau saya begini ini apa ya? Kalau saya melakukan seperti ini apa ya akibatnya? Sekarang ini kan panas dunia naik toh, the global warming. Oh ini dunia gelisah ini. Musim ndak karu-karuan. Gelombang laut naik 5 meter, 6 meter, sewaktu-waktu bisa naik. Sering dikatakan anomali musim atau histeria iklim. Banjir di mana-mana, tidak menentu. Tidak hanya di sini, di RRC di Amerika, jembatan putus, tanahnya bergerak, longsor karena panas bumi naik. Setiap 10 tahun panas bumi ini naik setengah derajat. Itu sudah mulai tahun 60-an. Yang mengerti sudah teriak-teriak nggak digubris. Nah sekarang terasa 25 tahun kemudian panas bumi ini akan naik 3 derajat. 25 tahun kemudian. Tidak seberapa, Bante, 3 derajat. Tidak seberapa, saudara. Normalnya panas badan kita berapa? 37 derajat Celcius. Nah ditambah 3 berapa, saudara? 40. Oh itu pingsan itu. Tidak sadar kalau panas kita ini tambah 3 derajat, tidak sadar. Kalau 37 derajat jadi 40 derajat, sudah semaput kita. Pantai utara Jawa sebagian nanti akan tenggelam. Ribuan pulau di Indonesia hilang karena es mencair, air laut naik, gelombang menjadi tidak karu-karuan. Sebabnya itu siapa toh Bante? Ya kita semuanya ini ikut membuat andil. Oleh karena itu saya menyarankan, Mbok kalau listrik itu tidak digunakan dipateni. Sederhana saja, kita bisa berbuat sesungguhnya. Berbuat yang sederhana mulai dari diri sendiri sekarang. Jangan menuntut pemerintah. Mulai dari diri sendiri sekarang. Yang kecil-kecil. AC kalau tidak pakai ya dipateni. Televisi kalau tidak ditonton ya dipateni. Menghemat listrik. Tidak membuat polusi. Tidak buang sampah sembarangan. Sederhana saja ibu bapak, sederhana. Untuk ikut menjaga bumi kita ini. Saya pernah mendengar seminar waktu ulang tahun Wihara Solo yang keempat, kali 3. Tahun 76 sumber air bersih di Jogja itu 112. Tahun sekarang ini toknya tinggal 2.
sumber wadon sama sumber bebeng. Apa ndak bahaya itu? 112 kali loro. Lalu rebutan antara PAM dengan rakyat. Apalagi yang jual aqua kemasan itu, waduh, habisin air itu. Jadi pada abad ke-21 ini nanti negara-negara akan perang bukan untuk memperebutkan minyak, untuk rebutan air bersih. Tiap tahun di seluruh dunia ini yang mati, yang meninggal 300.000 orang karena tidak bisa dapat air bersih tiap tahun. Jadi menurut dosen pasca sarjana di UGM, tiap tahun ada tsunami karena kurang air bersih yang meninggal 300.000 tiap tahun. Jadi hematlah air bersih. Sederhana, kita bisa melakukan, kita ini yang bukan orang pinter, bukan pejabat, bukan menteri, bukan ilmuwan, kita ini bisa melakukan. Mulai sekarang hemat listrik, tidak perlu dimatikan. Hemat televisi tidak perlu dimatikan. Jangan buang sampah sembarangan. Hemat air, bisa toh? Ya kebiasaannya diubah. Kalau mau ikut menyelamatkan dunia, kalau ada tamu kan kami biasa kasih minum aqua. Karena diminum sedikit-sedikit, 4-5 gelas itu. Saya pikir nek diminum ya diminum sisan toh. Entek. Nek ora diminum ya ora diminum. Diminum sithik iki piye iki. Lalu anak-anak mau buang, jangan buang. Dibuang, tapi dibuang di tanaman-tanaman itu. Biar ada manfaatnya. Itu juga cara kita untuk menghargai air. Air mineral itu disiramkan di tanaman-tanaman, jangan dibuangi saja. Karena tamunya itu minumnya hanya etok-etok. Lebih baik tidak diminum sama sekali. Atau dibawa, saya malah senang. Minuman kota aqua itu kalau dibawa saya malah senang, daripada diminum sedikit ditinggal. Waduh, mahal ini. Selain mahal, 300.000 orang mati setiap tahun karena tidak dapat air bersih. Saudara bisa mulai dari diri sendiri, lalu mengajak anak-anak, ayo jangan boros air. Tidak perlu listrik dimatikan, AC dimatikan, TV dimatikan. Sederhana. Ibu, bapak, dan saudara, itu termasuk bagian dari sila. Mempunyai perilaku yang baik, concern, punya perhatian pada lingkungan. Dan sila itu lebih baik lagi, bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tetapi timbul dari dalam dirinya. Dorongan yang membuat seseorang punya perilaku yang baik adalah malu dan takut akibatnya. Nanti aku ngabur-ngaburkan air lah, apa ini gas, listrik, aku ikut menyumbang ke Allah bantu, ndak apa-apa, sampai aku mati juga ndak akan kekurangan air. Iya, anak cucunya nanti bagaimana? Apa ibu bapak tidak mau mikir? Sebutnya cara berpikir seperti itu. Nah, kalau ibu bapak punya rasa malu dan takut berbuat jahat, takut akibatnya, meskipun sebagai manusia, jasmaninya manusia masih perlu makan, perlu tidur, bisa sakit, tapi batinnya seperti dewa. Sebut manusia berhati dewa, samuti dewa. Itu pengertian dewa yang pertama. Pengertian dewa yang kedua sekali, Opapatika dewa. Apa itu Opapatika dewa?
Ada makhluk yang lahirnya spontan, nggak lewat telur, nggak lewat kandungan rahim gitu. Bahasa kasar mungkin jenggelek gitu ya, ada gitu. Hanya mata kita tidak bisa melihat, adanya itu halus, lahir spontan, itu ada, disebut dewa. Lahir spontan tapi hidupnya tidak sengsara, tidak menderita seperti peta, seperti setan. Hidupnya lebih enak, lebih menyenangkan, lebih nyaman dari alam ini. Tidak makan, tidak lapar, semuanya enak, nyaman, umurnya panjang. Nah, itulah alam dewa. Tinggalnya di mana? Oh ya, tinggalnya jauh dari kita. Yang dewa rendah mungkin tinggal di stupa, di tempat-tempat ibadah, mungkin menjaga patung begini, di gunung-gunung. Yang lebih tinggi agak jauh, dekat dengan kita ini, baunya kita ini tidak enak. Umurnya panjang sekali. Tapi apa terkena perubahan, Bante? Terkena perubahan. Nanti ya ada kematian menurut Sang Buddha, ada. Tidak ada selama-lamanya itu, tidak ada, tidak masuk akal itu. Kena perubahan, kekuatan karmanya habis, mati dia sebagai dewa. Lahir lagi di alam lain, lebih tinggi atau lebih rendah. Ini disebut makhluk dewa. Yang pertama tadi samuti dewa. Dewa sebagai sebutan sehari-hari untuk orang yang baik, obat yang mujarab, untuk raja, samuti dewa. Dewa sebutan harian. Yang kedua upapatika dewa. Dewa sebagai makhluk yang lahir spontan di alam dewa. Dia masih perlu berbuat baik untuk kemajuan dirinya. Di zaman Guru Agung kita masih hidup, dewa-dewa sering datang. Waktu Guru Agung kita memberikan khotbah yang pertama, dewa datang. Manggala Sutta yang ada di Parita Suci itu khotbah Sang Buddha kepada dewa, bukan kepada manusia. Dewa itu tanya, Bante, yang disebut berkah itu apa toh? Zaman dulu orang juga ragu-ragu. Karena ada perdebatan bertahun-tahun tidak habis-habis di antara manusia, sampai dewa juga ikut debat. Berkah itu ya kalau ada orang tua, kamu diberi doa, kepalamu dipegang, itu dapat berkah. Oh, debat tidak habis-habis. Kalau ada tokek bunyi 7, itu dapat berkah. Bunyi tokek 7 kali, maksudnya bagaimana? Kalau tokek bunyi tokek 4 kali, sial itu ya. Bajunya kebakar, keselomot lilin, sial. Apalagi tegel di tengah pintu patah, sial. Ada pertanda sial, ada pertanda berkah. Sang Buddha kemudian menjelaskan, dewa itu tidak akur sampai datang menjelang fajar. Dewa-dewa kalau datang antara jam 3 jam 4 ke Sang Buddha tanya, Bante, berkah itu apa toh? Sang Buddha menjelaskan 38 macam berkah. Dicipratin air, percikin air oleh orang-orang suci, oleh pertapa, oleh para biku, apakah itu juga berkah? Tidak, itu hanya simbol. Berkah sesungguhnya itu 38 macam. Nomor 1, saya tidak ucapkan semua. Asewana jepalanang, jangan bergaul dengan orang bodoh. Siapa orang bodoh itu? Orang yang tidak bisa membedakan mana buruk mana baik, orang yang senang berbuat buruk, tidak takut berbuat buruk, tidak malu berbuat buruk, itu orang bodoh, bukan orang yang tidak pernah sekolah, bukan. Orang pinter pun bisa jadi bodoh. Loh, kenapa Bante kita tidak boleh bergaul dengan orang bodoh? Kan katanya kita tidak boleh membenci. Oh, tidak membenci kok.
Kami melihat orang jahat, orang buruk yang ngetok rel sepur, kami tidak membenci. Tapi untuk bergaul tidak. Kenapa Bante? Nanti ketularan, saudara. Karena kita bukan orang suci. Nah, kita ini arahat, orang suci, bergaul dengan orang jahat tidak ketularan. Malah yang jahat bisa jadi baik. Tapi kita belum orang suci, gampang. Dan kalau yang jahat itu gampang nular daripada yang baik. Karena itu kalau mencari teman, teman dagang, teman hidup, teman apapun, jangan bergaul dengan orang bodoh. Nanti menjadi jahat. Dia senang kalau kita punya uang, kalau kita makmur. Dia pergi kalau kita menderita. Kau ini orang bala, asewana cebalanang. Berkah yang kedua, panditanan cesewana, bergaulah dengan orang-orang bijak. Tambah pencerahan, emosinya bisa tenang, itu berkah. Bahu sacanca, punya pengetahuan luas, itulah berkah. Mata pitu patanang, mendukung ibu dan ayah yang dulu membesarkan. Putada rasa sanggahu, menjaga istri, setia pada suami, merawat anak-anak. Anakula cekamanta, jangan bertengkar, ada masalah dirundingan baik-baik. Etang manggala mutamang, itulah berkah. Kantica soaca sata, sabar dan mudah dinasehati, itulah berkah. Tapoja brahmacarianca, punya pengendalian diri, hidup suci. Terus Sang Buddha cerita menjelaskan berkah ini sampai yang tertinggi, asokang wirajang kemang, tidak sedih, tidak takut, hatinya tenang, mencapai nibbana, bebas dari penderitaan, itulah berkah. Sang Buddha menjelaskan itu kepada makhluk dewa. Jam 3, jam 4 fajar menjelang pagi. Karena dewa juga ikut debat, berkahku ya apa toh? Sakjane berkahku ya apa toh? Yang disebut berkah itu apa toh? Sang Buddha menjelaskan 38. Tidak minum minuman keras, suka berdana, menghormati yang pantas dihormati, itulah berkah. Di situ tidak disebutkan dapat jimat itu berkah, dapat air suci itu berkah, dapat bunga kering itu berkah, tidak disebut sama sekali. Ibu bapak bisa baca sendiri Manggala Sukta itu. Yang paling rendah, jangan bergaul dengan orang bodoh, bahaya, itu berkah, hindari. Bergaul dengan orang yang bijak, menghormat yang layak dihormat, orang tua, guru-guru. Hormati guru. Itu berkah. Itu berkah. Terus sangat rasional, saudara, sangat nalar. Sang Buddha menjelaskan berkah itu. Tidak ada minum air dari sembayangan, itu berkah, tidak ada. Nyimpen abu dupa itu berkah, tidak ada itu. Berkah di dalam agama Buddha itu berbuat baik, mengendalikan diri, belajar, membebaskan diri dari emosi, meditasi sampai akhirnya mencapai ketenangan jiwa. Itu jawaban Sang Buddha kepada dewa, tidak kepada manusia. Loh, kok manusia bisa tahu Bante? Karena Sang Buddha mengulangi lagi kepada Bante Ananda. Oh Ananda, tadi pajar ada dewa datang, tuanya pada saya tentang berkah itu apa tuh? Saya jelaskan begini. Nah, Bante Ananda itu merekam seperti recorder lah zaman sekarang. Kita mempunyai catatan khotbah Sang Buddha itu jasanya Bante Ananda. Semua yang dikhotbahkan Sang Buddha, kalau Bante Ananda tidak ikut, Bante Ananda minta dibaleni.
Ya, Sang Buddha selalu mengulang lagi kepada Bante Ananda. Bante Ananda simpan di sini. Kemudian diulang kembali. Bante, kalau lahir menjadi dewa itu apa enak? Enak, saudara. Terus tidak. Umurnya panjang, iya. Saking enaknya kadang-kadang tidak mau belajar dhamma, tidak mau untuk maju. Karena umurnya 1000 tahun, 2000 tahun, katanya 50 tahun di sini, 1 hari 1 malam di sana. Kita sudah 50 tahun ini loh, saudara, sengsara. Banyak sakit-sakitan, alam dewa baru sehari semalam. Yang lebih tinggi, lebih lama lagi, mungkin 500 tahun di sini baru sehari semalam. Sang Buddha meninggal baru 5 hari yang lalu. Nah, kalau dia hidupnya beribu-ribu tahun, berapa lama itu kalau dihitung dengan tahun manusia? Enjoy terus dia, happy terus. Tidak mau meditasi, tidak mau berbuat baik, malas-malas, nggak ada penyakit, nggak ada rematik, nggak usah cari duit, bunuh-bunuhan tidak bisa. Dewa dibunuh tidak bisa mati. Kalau belum waktunya mati tidak bisa mati. Enak Bante, enak sampai bosan, saudara. Kecuali dalam hidup sekarang kenal dhamma, nanti menjadi dewa di sana juga masih praktek dhamma, membantu berbuat baik sebisa-bisanya. Tiba waktunya dia meninggal, kena anicca juga, kena dukkha juga. Iri hati masih, kebencian masih, keserakahan masih. Jadi agama Buddha itu mengakui ada makhluk halus yang disebut dewa, mengakui, saudara. Jadi menurut agama Buddha ada, tapi tidak abadi, tidak kekal. Boleh Bante umat Buddha minta, ya kalau saudara mau minta tidak dilarang berbuah, tapi tidak perlu. Mengapa Bante kok tidak perlu? Nah, maju mundurnya kita ini akibat dari karma kita kok, bukan hadiah kok. Kenapa kita minta-minta? Kalau kita ini maju berhasil, yaitu karma kita berbuah. Kita sekarang masih bisa makan, masih sehat, tidak stroke, itu karma baik masih ada. Kalau suatu ketika nanti kena musibah, suatu ketika nanti rumahnya misalnya hancur, ya karma buruk berbuah. Kalau karma sudah berbuah itu mau minta seperti apa, dewa-dewa tidak bisa menyelamatkan. Kekuatan karma itu lebih hebat dari kekuatan yang lain-lain. Karmanya siapa? Karma kita sendiri. Jadi dewa itu ada. Agama Buddha mengakui itu ada. Itu siapa? Makhluk. Hanya umurnya lebih panjang dari kita, jasmaninya lain, lebih senang. Kita boleh minta, tidak perlu minta apa-apa sama dewa. Agama Buddha tidak pernah ngajari kita minta-minta kok. Kepada siapa saja tidak pernah diajarkan kita untuk minta. Tidak ada gunanya. Minta sih boleh, tapi dapat atau tidak dapat bukan karena kita minta, karena karma kita berbuah. Kalau karma yang baik berbuah, maju, berhasil, hidupnya happy. Kalau karmanya yang buruk berbuah, menderita, disentimeni orang, disalahpahami, rugi, dihapusi, dan macam-macam. Tapi ya tidak kekal, nanti ada waktunya karma-karma itu berhenti. Yang senang ya tidak kekal, yang membuat kita menderita ya tidak kekal, sebentar. Kita memuja dewa boleh Bante, taruh bunga, taruh kembang, lilin, ya boleh, siapa yang melarang. Tapi tidak usah minta. Memuja kan seperti menghormat toh. Kalau ada orang yang lebih tua, meskipun kita tidak kenal, lewat di depan rumah kita, pagi Pak, oh ya pagi nak, itu kan boleh toh, tidak ada yang melarang. Yang saya kenal itu simbahnya teman saya itu lagi lewat, pagi Pak, mau kemana? Oh iya mau ke rumah sakit nak, itu kan bagus toh. Tidak, pagi Pak, minta duit Pak, tidak pantas itu. Menghormat itu baik. Anda menghormat tokoh-tokoh agama lain, menghormat yang dipuja oleh agama lain, silakan. Agama Buddha tidak melarang.
Meskipun kita tetap menganut ajaran guru agung kita dan tidak minta masuk keramat, masuk punden, diajak teman masuk kelenteng, taruh bunga, pasang hiu, menghormat, boleh Bante, boleh, nggak dilarang Bante, tidak, tapi nggak usah minta. Lah kalau saya minta kan Bante nggak tahu, ya terserah saudara mau minta, nggak ada yang melarang. Tetapi saudara berhasil tidak berhasil bukan karena diberi, karena karma berbuah. Kalau karma belum berbuah tidak bisa. Nah itu disebut makhluk dewa. Terakhir sekarang pengertian dewa terakhir. Tadi sudah ada dua atau ya? Samuti dewa, dewa sebagai istilah umum. Yang kedua Opapatika dewa, makhluk dewa, makhluk yang lahir spontan, hidupnya panjang, hidupnya lebih senang, tetapi tetap terkena anicca, ketidakkekalan. Nah, sebelum saya melangkah yang ketiga supaya lengkap, lalu bagaimana Bante kalau kepingin lahir jadi dewa? Apa memuja dewa terus? Oh tidak, menurut agama Buddha kalau saudara ingin lahir jadi dewa, meditasi, mengembangkan meta, meditasi cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Diulang-ulang terus sampai pikirannya jadi tenang. Sering meditasi mendapatkan ketenangan, sering sampai mencapai jana ya. Nanti lahir sebagai dewa. Meditasi sidik-sidik juga tidak apa-apa, tidak usah dalam-dalam. Suka berdana, menolong, tidak suka sengit, perilakunya baik, dengan dana dan sila, suka menolong, suka beramal, perilakunya baik, meditasi sedikit saja sudah bisa lahir sebagai dewa. Nanti kalau meninggal, dewa yang rendah, kamaloka dewa. Kalau tambah meditasi mencapai ketenangan yang luar biasa, oh Brahma dewa. Dalam agama Buddha juga kenal Brahma, Bante, kenal. Wah, agama Buddha juga mengakui Brahma, mengakui. Tapi Brahma bukan pencipta dalam agama Buddha, bukan maha kuasa semua diatur, bukan. Dewa itu Brahma ya dewa, umurnya panjang sekali. Loh, yang mengatur dunia ini siapa Bante? Hukum alam yang mengatur. Yang maha kuasa ini siapa? Hukum alam, bukan dewa-dewa, bukan dewa-dewa mengatur sak kepenake sendiri, bukan. Hukum alam. Nah, disembayangi sesajene pepak, oh kita dapat berkah banyak. Nek lali sesaji, lali sembayang, lalu kita dihukum. Ya, tidak begitu cara di Buddhis. Di dalam agama Buddha yang maha kuasa itu hukum. Kalau Anda menanam, ya nanti panen. Tidak pernah nanam, ya jangan panen. Itu agama Buddha begitu. Kalau Anda rajin, ya Anda mendapat. Anda malas, ya Anda tidak mendapat. Itu agama Buddha begitu. Bukan siapa yang memberi hadiah, yang memberi persen, bukan. Hasil dari perbuatan kita. Tetapi sembahyang tidak dilarang, menghormat, menghargai, tidak usah minta. Ya, tidak pernah nanam kok njaluk terus njaluk panen kepada dewa bumi, Dewi Sri. Loh, kamu sudah nanam? Belum. Lah ya tidak mungkin. Dewa bumi, Dewi Sri mau kasih panen, tidak pernah nanam. Coba nanam. Nanam. Hamanya diwaspadai, kasih pupuk. Nggak usah sembahyang, nggak usah minta Dewa Dewi Sri, yang nggak apa-apa, mesti panen nanti, mesti. Nggak usah dijagai, nggak usah. Itu hukumnya begitu. Yang maha kuasa itu hukum, bukan Dewi Sri, bukan dewa bumi, bukan. Hukum itu yang maha kuasa. Ya kalau kita tidak mengerti hukum itu ya bala, bodoh kita. Hanya mohon. Bagaimana tongkat kayu dan batu jadi tanaman yang buat ditanam sungguhan, batu-batu itu apa bisa tumbuh? Itu kan nyanyian.
dengan berdana, suka menolong, beramal, menjalankan sila dunia, mukanya 4, tidak. Dewa Brahma itu seperti sinar-sinar gitu, jasmaninya tidak seperti kita lagi. Nah, sekarang saya berbicara dewa yang terakhir, Wisudhi Dewa, yang sudah mencapai kesucian, batinnya bersih dari kotoran tadi, dari emosi negatif. Emosi negatifnya tidak pernah muncul, itu disebut batinnya sudah wisudhi, suci. Orang-orang suci tidak hanya disebut manusia dewa, orang-orang suci disebut Wisudhi Dewa. Dewa yang menjadi dewa karena kesucian, yang disebut dewa karena kesucian batinnya. Kalau begitu Sang Buddha bisa disebut dewa? Bisa. Loh, Sang Buddha kan bukan dewa, Bante, guru para dewa. Sata Dewa Manusanang, ya, dalam Buddha Nusati. Sang Buddha gurunya dewa, dewa biasa itu yang tadi saya sebutkan, datang waktu fajar, tanya dhamma, ya. Tapi Sang Buddha sendiri juga boleh disebut dewa dalam arti Wisudhi Dewa, batinnya sudah bersih dari defilement, kotoran. Diganggu, digoda, difitnah, diancam, tidak takut dan tidak dendam. Meskipun halus, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kotoran batin. Seperti gong yang sudah pecah. Orang suci itu digambarkan gong yang pecah. Di jendela Wihara Mendut ada gambar gong yang pecah. Orang lihat gong pecah digambar di sini. Nek gong saya bunder ya apik, ya justru gong pecah itu tujuan kita. Orang yang suci itu kayak gong pecah, ditutuk tidak muni. Kok kalau kita ini gong kita masih anyar, saudara, tutuk sedikit, wah, ora biar itu gemanya itu. Orang suci seperti gong yang pecah. Bukannya dia bodoh, bukannya dia tuli, dia sadar. Dimaki dia sadar. Buat apa? Buat apa sih dibales? Senyum saja. Sampai di hatinya pun dia tidak ingin membalas, tidak ada rasa kecewa. Sampai di hatinya. Kita kadang-kadang di hati kita masih gergel, meskipun muka kita, mulut kita sudah bisa kita kendalikan. Ya lebih baik daripada kita emosional, daripada kita mudah terbakar. Apalagi kalau sampai di hatinya pun kemarahan sedikit pun tidak ada. Wah, itu sudah asokang wirajang kemang. Tenang hatinya, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Dia ini Wisudhi Dewa, dewa karena kesucian hatinya. Tidak hanya baik, ya. Manusia dewa itu, Samuti Dewa itu, manusia yang disebut dewa itu karena hatinya baik, suka menolong, tidak berbuat buruk. Oh, ini lebih dari itu, Wisudhi Dewa, hatinya suci, tidak ada pamrih sama sekali. Nah, bisanya begitu bagaimana, Bante? Ya latihan. Di dalam agama Buddha itu tidak ada minta, itu tidak ada. Minta petunjuk kan bisa, Bante, bisa. Minta pelajaran kan bisa. Tapi kalau pelajaran petunjuk tidak pernah dilatih, ya sami mawon, tidak dapat apa-apa. Resepsi punya, ya. Kita paling bisa memberi petunjuk, guru agung bisa memberi petunjuk, makhluk-makhluk sakti bisa memberi petunjuk. Tapi nyetrum kita disetrum supaya bisa suci, dapat berkah, hidupnya bahagia menurut hukum alam. Oh, jangan harap. Kemajuan batin, hidup bahagia itu tidak bisa karena disetrum seperti aki begitu. Kita harus usaha sendiri. Belajar kemudian berlatih, belajar berlatih terus. Termasuk kesucian apalagi, bukan hadiah. Latihan. Latihannya apa, Bante, untuk mencapai kesucian? Ya, dana tetap, peduli pada mereka yang menderita, menolong tetap, itu untuk mengurangi serakah. Berbuat baik, menjaga tingkah laku tetap,
Dan meditasi lebih lanjut kalau mau batinnya suci, kalau mau kotoran batinnya dibuang. Meditasi yang sering disebut vipassana. Tapi jangan salah paham, meditasi vipassana itu bukan duduk lebih lama. Nek samatha duduk setengah jam, vipassana duduknya 2 jam, ya tidak. Vipassana itu menggunakan perhatian untuk memperhatikan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, supaya pikiran dan perasaannya itu tidak menarik kita untuk berbuat buruk. Kita tiba-tiba makan atau sedang duduk, tiba-tiba timbul pikiran, nek aku melu kulaan narkoba ra bae ya. 1 butir katanya 60.000, dijual 150.000, berarti ini rak 90.000. Nek sehari jual 5 rak bisa 450.000, dan nek 10 piro? Hampir 1 juta. Sebulan paling sobek saya 20 juta. Nggak usah gudang, nggak usah alat banyak-banyak. Kalau 1 hari pelaku sak gegem berapa? Ngiler ya, kepencut. Nah, kalau kita tahu, kalau kita punya latihan meditasi vipassana meskipun tidak kuat, begitu timbul keinginan, aku ini kok sengsara ya, kalau melu kulaan narkoba bagaimana? Kalau kita tahu meditasi, timbul pikiran mau kulaan narkoba, kita bisa mengawasi pikiran kita sendiri. Itu vipassana. Bukan kegaiban yang luar biasa atau apa. Tahu pikirannya sendiri, itu vipassana. Meditasi pandangan terang. Kalau diketahui bagaimana Bante? Diketahui saja. Oh, pikiranku kok kepengen kulaan narkoba. Pasif saja. Di stop ya jangan, dituruti ya jangan. Nanti pikiran itu akan tenggelam. Tiba-tiba timbul rasa jenuh. Aku kok ingin marah terus. Nah, kalau kita punya latihan meditasi vipassana, pikiranku ini kepengen marah terus, perasaanku ini kok jenuh terus. Sadari aja, just sadar. Dibuang Bante? Tidak usah dibuang, disadari aja, diamat-amati aja. Kalau timbul ingin diam-diam menikah lagi, bagaimana Bante dalam pikiran? Disadari aja. Oh, pikiranku kok nakal, mau cari istri lagi. Di stop Bante? Nggak usah di stop, diteruskan jangan, hanya disadari aja. Kalau di stop, jangan punya pikiran begitu. Ini dosa, tidak sesuai dengan dhamma. Aku ini sudah kenal dhamma, kau punya pikiran seperti begitu. Aku ini buruk, busuk. Stop, jangan dilanjutkan. Boleh juga, sehingga pikiran ingin menikah lagi, punya istri lagi, stop. Tapi cara itu bukan cara vipassana. Melawan pikiran buruk dengan iman, dengan keyakinan, dengan konsep baik. Jangan diteruskan, jelek, saya malu nanti kalau diteruskan, akibatnya tidak baik. Dilawan. Itu seperti kotoran batin itu dipres begini, ditekan. Tidak keluar, tidak jadi dijalani, bagus. Tapi kotoran batin masih ada di dalamnya. Hanya ditekan saja. Ditekan dengan iman, dengan keyakinan, dengan pengertian benar, dengan rasa malu. Cara meditasi lain. Cara meditasi begitu timbul niat untuk cari istri baru, disadari saja. Tidak di stop, tidak diikuti. Oh, timbul pikiran buruk kayak begini, toh disadari. Pasif. Menyadari pasif, jangan kegeret. Nanti keinginan yang buruk itu akan tenggelam. Itu kotoran batin dikurangi, dibersihkan, tidak ditekan. Kalau yang tadi, yang cara pertama itu tadi, kotoran batin dipres, ditekan. Pikirannya sendiri diseneni, jangan, buruk itu buruk, tidak pantas kamu punya pikiran begitu, buruk.
Tidak boleh berdosa itu, akibat karma tidak baik. Ditekan, dilawan dengan konsep-konsep yang baik. Tidak jadi dilaksanakan, bagus juga. Tetapi kotoran batin tidak berkurang, hanya ditekan aja. Cara biasa, cara meditasi lain. Timbul keinginan untuk cari istri lain, wanita yang lebih muda. Pikiran buruk muncul, diawasi, hilang, selesai. Kotoran batinnya dikurangan, dibuang, tidak ditekan. Yang pertama tadi ditekan, disembunyikan, dipres. Ya nanti muncul lagi, dipres lagi, muncul lagi, dipres lagi. Tapi meditasi muncul lagi, buang, muncul lagi, dibuang, muncul lagi, dibuang. Soalnya ya sudah nyaman, makanan, pakaian, kesejahteraan ya sudah nyaman. Kok rasanya bosan, Bante jenuh hidup. Bagaimana Bante? Apa hiburannya? Lalu keluar ke restoran, baca parita bulanter. Tidak usah. Kalau saudara pernah latihan meditasi ya sadari aja. Oh, perasaanku lagi bosan. Sadari, tapi hilang. Nggak usah gelisah, nggak usah cari hiburan. Nyadari apa saja. Pikiran buruk disadari, pikiran baik disadari, rasa senang, rasa puas, rasa tidak senang, rasa gembira, rasa sedih disadari. Nanti saya duduk begini, kok tiba-tiba ada vision, lihat seperti Sang Buddha datang, Mak Kuan Im datang. Waduh, senang banget saya. Bagaimana Bante? Kalau Anda melatih meditasi vipassana untuk mencapai kebersihan jiwa, sadari saja. Tidak tergila-gila, tidak minta berkah apa-apa. Oh, saya melihat Sang Buddha, melihat Mak Kuan Im. Oh, begitu. Nanti hilang sendiri. Kalau Anda melekat, Anda bangga sangat. Wah, saya sudah hebat. Saya dicintai Sang Buddha, Bodhisattva, posat-posat sampai menampakkan diri. Wah, sombongnya jadi tambah nanti. Saya utusan, saya sudah seperti Nabi ini lah. Siapa yang utus? Sang Buddha karena datang sendiri. Nanti malah jadi belum. Hanya diamati aja. Oh, saya lihat begini. Itulah vipassana, gampang tuh. Kalau di agama Buddha Zen malah pakai kalimat yang keras. Kalau kamu ketemu Buddha, bunuh Buddha. Iya, itu nanti. Ya, kalau saudara mimpi atau melihat vision penampakan Buddha, bunuh Buddha. Apa artinya? Tidak usah digubris, disadari saja. Karena kalau kamu gubris begitu-begitu nanti terbelenggu lagi. Batin tidak bisa bebas. Kebebasan dari ikatan, dari keterpesonaan. Pakai mantra, pakai parita, Bante pakai doa kalau orang latihan vipassana. Tidak. Pakai alat-alat ini lilin dupa bunga. Tidak. Alatnya apa? Alatnya perhatian. Yang diperhatikan apa Bante? Pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Pikiran yang mana? Semuanya. Vipassana itu tidak pilih-pilih, pikiran buruk, pikiran jelek, pikiran suci, pikiran kotor, semua jadi objek diperhatikan. Perasaan diperhatikan, perasaan yang mana? Perasaan mana saja. Jenuh, bosan, senang, gembira, semua diperhatikan. Alatnya perhatian. Nah, alatnya ini harus diasah. Nah, alatnya tidak diasah, ya tidak bisa untuk memperhatikan. Nanti pikirannya buruk sudah ngeremboko kemana-mana, baru aku ini tadi berpikir buruk berapa lama toh? Karena kesadarannya tidak diasah, pisaunya ketul, dimpil. Nah, mengasah kesadaran itu, duduklah meditasi sehari sekali saja cukup, tidak usah 2, 3, 5 kali, sekali saja. Kalau baik ya setengah jam, mulai dari 10 menit, 15 menit. Setengah jam, kalau lebih itu ya lebih baik, kalau tidak lebih ya sudah cukup. Untuk orang berumah tangga yang sibuk,
setiap hari 1 kali aja setengah jam cukup. Mengasah mindful, mengasah awareness, kesadaran, mengasah mindfulness, kesadaran. Kalau dapat kesadaran, nanti untuk harian itu sehari-hari digunakan untuk ngawasi pikiran dan perasaannya sendiri. Itulah meditasi vipassana. Jadi meditasinya berapa lama? Berarti sepanjang hari selama Anda tidak tidur. Ya, diamati perasaannya sendiri, pikirannya sendiri. Semua perasaan pikiran diamati, diawasi. Itulah vipassana. Nah, untuk dapat alat bisa mengamati itu, sehari sekali duduk diam. Tidak bisa bersila di kursi asal tidak menyandar. Memperhatikan nafas boleh, memperhatikan naik turunnya perut boleh. Mengasah, mengungkal kesadaran. Nanti kesadarannya dipakai untuk harian. Kalau kesadaran dipakai untuk harian itu habis, oh tidak, tambah. Kayak aki, saudara. Aki itu kalau dipakai habis apa tambah? Tambah. Coba Anda punya mobil, akinya baru di charge, baru disetrum, terus tidak dihidupkan, nggak dipanasi 3 bulan, akinya hilang setrumnya. Tapi kalau akinya dipakai, tidak tambah habis. Sambil dipakai itu akinya juga ngisi, tersisa. Jadi kalau kita nyetrum sehari sekali cukup, lalu tiap hari dipakai terus, nambah malah. Kalau tidak pernah disetrum, tidak pernah dipakai, ini hilang. Nanti sudah nyolong, sudah noel di wanita lain, sudah digebuki, baru sadar. Ya, pikirannya sudah buluk-buluk, sudah dilaksanakan, relnya udah diketok, sudah ditangkap polisi, saya menyesal. Kalau Anda punya meditasi, punya keinginan untuk ngetok, itu saja sudah bisa diketahui. Aku kok harap ngetok hanya karena cari uang 2-3 juta. Pikiran jelek ini, disadari aja, nanti dia akan turun. Itu cara meditasi. Nah, kalau kesadarannya masih lemah bagaimana, Bante? Tapi pikiran ngetok rel itu muncul, ya cara biasa dipakai. Jangan ngetok loh, nanti akibat karmanya loh, kamu bisa digebuki berbuat buruk loh. Kamu kan percaya atau hukum karma atau oh iya, ya cara biasa dipakai, ditekan. Karena kesadarannya baru lemah. Tidak apa-apa pakai cara biasa. Tapi yang paling baik, paling bagus, the best, kalau pakai cara meditasi. Tidak ditekan tapi disadari. Oh, kepingin ngetok rel karena mau cari uang 3 juta. Nanti kan hilang, keinginan itu hilang. Kotoran batin dikurangi, tidak hanya ditekan, tidak hanya ditutupi, tapi dikurangi. Itulah cara vipassana untuk membersihkan kotoran batin sampai kotoran batin itu bersih sendiri. Semogalah selain membawa wawasan juga mendorong kita untuk malu berbuat jangan takut akan akibatnya. Syukur meningkat, kesadaran diasah, tidak hanya sekedar malu dan takut, tetapi mengurangi, membersihkan kotoran batin dengan kekuatan kesadaran dari latihan meditasi vipassana. Semua orang bisa melatih vipassana. Agama apapun bisa melatih vipassana. Imannya tidak akan terganggu kok. Orang melatih vipassana tidak disuruh nyebut Buddha, nyebut Bodhisattva, tidak disuruh baca parita, tidak disuruh pasang lilin, pasang liyo, tidak sama sekali. Hanya diminta pakailah perhatianmu untuk mengamat-amati, mengawasi pikiran dan perasaanmu sendiri supaya batinmu bersih. Itulah tujuan vipassana. Itulah cara vipassana, meditasi yang tertinggi dalam agama Buddha.